Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Lampung Barat akan mendemonstrasikan modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Saya Susilo dari SMP N1 Atap 1 Bandar Negeri Suwo sebagai supervisor, dan saya Mas Nun dari SDN 1 Sukajadi sebagai coach, dan saya Suci Rusmanti dari TK Negeri Suwo sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Mas Nun? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah saya juga sehat. Nah, saya di sini atau pagi ini sebagai pengamat atau observer tentu akan mengamati percakapan Bu Mas Nun ya dengan coachingnya nanti. Namun sebelum Bu Mas Nun melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan atau akan saya paparkan, akan saya berikan kepada Bu Mas Nun terkait dengan rubrik penilaian saya nanti. Yang saya harapkan dalam percakapan nanti Bu Mas Nun sudah memiliki prinsip sebagai seorang coach ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain itu, tentu Bu Mas Nun juga harus sudah memiliki potensi seorang coach, yang diantaranya adalah kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Selanjutnya dalam coaching jangan lupa ya menggunakan alur kita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itulah yang akan saya jadikan rubrik penilaian. Apakah Bu Mas Nun sudah memahami? Baik, selanjutnya saya boleh ya Bu bertanya sedikit? Boleh Pak. Kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam proses coaching nanti? Jadi dari proses coaching nanti saya akan mengembangkan kompetensi, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Baik, luar biasa. Dari kedua kompetensi tadi, kira-kira yang akan dikembangkan lebih spesifik nanti yang mana kira-kira? Yang ingin saya kembangkan lebih spesifik yaitu tentang mendengarkan aktif ya Bapak. Di sini saya ingin menggali potensi coaching agar nanti dapat menemukan solusi yang tepat untuk masalahnya nanti. Baik, memang mendengarkan dengan aktif merupakan kunci dari seorang coach ya, dalam menggali potensi seorang coach, sehingga coach nanti dapat menemukan solusi yang terbaik. Terakhir Bu ya, indikator yang mana nih yang akan dituju dalam proses percakapan nanti? Jadi saya akan menerapkan alur tetra Pak, di mana di situ saya ingin menggali ide dari coach agar beliau dapat menemukan solusi dari permasalahannya, sehingga mendapatkan solusi tersebut nanti bisa diterapkan dan kemudian hasilnya baik. Baik, luar biasa. Semoga proses coachingnya nanti bisa berjalan dengan baik, berjalan sesuai dengan rencana, tahapan-tahapan pun akan ketemu. Jadi silakan untuk Mas Nun melakukan kegiatan itu. Terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar baik Bu. Oh iya, beberapa kali saya lihat di HP Ibu sudah menghubungi saya, tetapi mohon maaf Ibu, saya tidak mengangkat. Kira-kira ada masalah apa Ibu? Iya Bu, saya ini ada sedikit masalah. Pengen cerita sebenarnya sama Ibu. Oh boleh Bu. Kebetulan di sini sudah sepi, boleh Bu. Saya juga tidak ada pekerjaan. Kita boleh silakan Bu. Mau cerita apa ini Bu? Jadi begini Bu, saya ini ada sedikit masalah di sekolah. Sekarang kan
penerimaan murid baru ya Bu Oh, ya. iya, iya. Nah, masa-masa pengenalan lingkungan sekolah ya Bu ya. Nah, di situ tuh wali murid itu menuntut kepada anak-anaknya untuk segera bisa membaca dan menulis kata begitu. Sedangkan kurikulum di TK kan tidak diharuskan untuk itu Bu. Saya jadi bingung ini Bu gimana menghadapi itu. Pada baru masuk gitu ya Bu. Ini Iya. pengennya bisa baca gitu ya. Iya Bu, betul. Juga iya Bu. Nah ini nanti apa nih yang Ibu harapkan dari pertemuan kita kali ini, dari obrolan kita ini yang Ibu pengen dapatkan itu apa? Saya ingin mendapatkan sebuah solusi Bu, penyelesaian masalah saya ini, bagaimana menghadapi wali murid yang seperti itu. Oh iya. Kemudian kalau boleh saya tahu selama ini apa nih Bu yang udah Ibu Suci lakukan nih kalau di sekolah itu misalnya ada tantangan-tantangan misalnya tuntutan dari wali murid itu apa yang sudah Ibu lakukan? Selama ini saya hanya memberikan pemahaman, sekedar pemahaman biasa ya Bu ya. Saya hanya ngobrol-ngobrol dengan wali murid saat mereka sedang menunggu anak-anaknya di sekolah waktu istirahat, hanya obrolan biasa seperti itu Bu. Ya. Saya memberikan pemahaman kepada mereka ya sekedarnya aja. Ya karena memang kalau misalnya anak TK itu seringnya ditunggu ya Bu ya. Iya. Jadi ada kesempatan Ibu untuk berbicara gitu ya Iya. ngobrol dengan wali muridnya. Kemudian di sini selama Ibu melaksanakan itu apa Bu hambatan yang Ibu temui di situ? Hambatannya sebenarnya ya wali murid sendiri kan belum memahami, sepertinya mereka masih sangat menuntut sekali ya Bu ya, sedangkan mereka belum paham tentang kurikulum itu bagaimana. Nah, Ibu Suci kira-kira punya rencana lain untuk menyelesaikan masalah hambatan ini? Ada sih Bu, saya ada satu rencana, saya ingin mengumpulkan wali murid untuk berdiskusi, bersama-sama berdiskusi, menjelaskan kepada mereka tentang bagaimana loh pembelajaran di TK seperti apa, kurikulumnya seperti apa. Jadi nanti mereka nggak selalu menuntut anaknya, secara tidak langsung itu pun menuntut kami para guru untuk mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang Calistung. Seperti itu. Apalagi baru masuk gitu ya, Iya. baru mana nih hasilnya belum kelihatan gitu ya. Iya. Oh ini Bu, bagaimana sih rencana Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, rencananya saya akan memanggil narasumber ya Bu ya, Oh, narasumber iya. yang lebih kompeten yang bisa menjelaskan kepada wali murid agar wali murid semakin yakin seperti itu Bu, bahwa Calistung itu nanti saja di SD. Kami di TK hanya mengenalkan, ya meskipun mengenalkan kami tidak semata-mata terus menghilangkan, pasti diajarkan begitu Bu. Yang baru-baru sekadar pengenalan angka dan huruf Iya, lah seperti itu ya. betul. Ya. Nah sekarang apa strategi yang akan digunakan Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Strateginya yang pertama langkah-langkahnya saya akan menghubungi kepala sekolah yang pastinya ya Bu ya, berdiskusi mengenai rencana yang akan saya lakukan ini, kemudian melakukan pertemuan tersebut dan memberikan pemahaman, mengundang narasumber itu tadi. Ya. Kemudian apa saja yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan rencana tersebut Bu? Yang diperhatikan yang pasti kesiapan orang tua juga, Ya. serta kesiapan dari narasumbernya kapan Waktu dan tempat gitu ya Bu ya. kapan mau masuk ke sekolah saya seperti itu. Ya baik. Jadi saya rasa tadi sudah ketemu nih Bu ya solusinya. Dan sekarang bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah coaching ini Bu? Saya rasa sesegera mungkin ya Bu Iya. ya, saya akan melakukan rencana ini. Saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah untuk melakukan diskusi dengan Itu kalau durasinya dimulai dari di dalam dulu ini ya Bu ya, ya sangat baik sekali. Nah berarti kira-kira kalau punya waktunya itu kapan itu Bu bisa dilaksanakan terkait dengan strategi Bu tadi? Ya ini mumpung masih baru ya Bu ya, masih tahun ajaran baru, saya kira bulan depan ini Harus. sudah segera Segera. dilaksanakan. Ya betul Bu. Tadi sudah ketemu solusinya. Saya sangat apresiasi Ibu Suci ini ternyata di sekolahnya sangat memperhatikan anak-anaknya
siswanya, kemudian juga peduli dengan orang tua siswa ya Bu ya, semua semata-mata yaitu tentang keberpihakan kepada siswa lah seperti itu ya Bu, terkait juga dengan tadi sudah ada kolaborasi. Nah seperti itu saya rasa seperti Bu Suci inilah yang dicari guru-guru sekarang ini yang memang harus mempunyai kompetensi yang seperti ini gitu ya Bu. Saya rasa mudah-mudahan kedepannya Ibu bisa menerapkan kemudian mendapatkan hasil yang lebih banyak lah. Gimana Bu kira-kira perasaan Ibu setelah vaksin? Perasaan saya sudah lumayan lega ya Bu ya. Saya udah punya solusi dan dibantu dengan Ibu tadi, saya sangat bersemangat untuk melakukan rencana saya. Terima kasih ya. Terima kasih atas sambutan Bu. Assalamualaikum. Wah, luar biasa sekali Bu Masnun proses coachingnya ya. Jadi sudah berjalan baik, mengalir, prinsip coachingnya sudah ketemu, sudah pas, sudah menganggap dengan situasi menerapkan kemitraannya ya, menganggap setara. Jadi saya perhatikan sudah sangat luar biasa, sangat enak sekali menanyakan, ngobrol untuk mencari solusi yang dimasalahkan oleh coach tadi. Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa, sudah juga saya dengar tadi, saya lihat tadi sudah diterapkan ya, itu sudah tampak sekali sehingga kursi tadi dapat dapat secara mudah setelah gagasannya ketemu, solusinya ketemu sendiri, luar biasa. Jadi terakhir Bu, kira-kira kalau melihat hasilnya tadi memang sudah meliputi segalanya Bu, masalah coaching ya, sukses lah. Kira-kira kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan oleh Bu Masnun selain apa yang saya sampaikan tadi? Jadi kedepannya saya ingin menerapkan tentang kehadiran penuh Pak. Jadi di sini karena saya melihat coach saya masih ada kebingungan, mungkin kedepannya saya ingin menerapkan mindfulness lah ya, dengan menggunakan teknik stop seperti itu, supaya nanti kita pembicaraannya bahasanya terfokus ya, lebih konsentrasi. Ya, lebih konsentrasi. Baik, saya kira obrolan hari ini sudah cukup ya Bu. Saya ucapkan terima kasih, saya ucapkan sukses selalu Bu Masnun, mudah-mudahan kedepannya Bu Masnun lebih berhasil lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.